Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan membahas soal-soal P3K tahun 2023. Nah, jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapatkan update soal-soal terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja. Soal yang nomor 1, Anda tergesa-gesa dalam perjalanan menuju kantor. Lalu Anda melihat ada kecelakaan lalu lintas. Yang Anda lakukan adalah titik-titik. Yang A, menolong dan mengobatinya. Yang B, menolong kemudian membawa ke rumah sakit. Yang C, tidak peduli. Yang D, melihat situasi dan kondisi kemudian tetap melanjutkan perjalanan ke kantor. Yang E, memberitahu anggota keluarganya. Nah, di sini teman-teman dalam posisi tergesa-gesa dalam perjalanan menuju kantor. Lalu teman-teman melihat ada kecelakaan lalu lintas. Maka yang akan teman-teman lakukan adalah, kita lihat yang A, menolong dan mengobatinya. Betul. Nah, kita kasih tanda teman-teman. Kemudian yang B, menolong kemudian membawa ke rumah sakit. Juga betul, kita kasih tanda. Kemudian yang C, tidak peduli. Nah, untuk yang C ini sudah jelas salah teman-teman, kurang tepat. Kita coret saja yang C. Kemudian yang D, melihat situasi dan kondisi, kemudian tetap melanjutkan perjalanan ke kantor. Juga betul, kita kasih tanda. Kemudian yang E, memberitahu anggota keluarganya. Yang E ini kurang tepat teman-teman, kita coret. Nah, jadi jawabannya antara A, B, dan D. Nah, sekarang kita harus mencari satu jawaban yang paling benar dari ketiga jawaban benar ini. Nah, jadi jawaban yang paling tepat dari ketiga jawaban ini adalah yang D teman-teman, yaitu melihat situasi dan kondisi, kemudian tetap melanjutkan perjalanan ke kantor. Mengapa jawaban yang D? Nah, kata kuncinya ini adalah integritas teman-teman. Teman-teman terikat untuk bekerja tepat waktu di kantor sebagai ASN. Teman-teman boleh melihat situasi dan kondisi, misal untuk meminta tolong kepada warga sekitar. Tapi kalau sudah ada orang yang datang dan menolong, maka teman-teman tetap harus pergi ke kantor dengan tepat waktu. Karena tepat waktu ini merupakan salah satu wujud dari integritas teman-teman. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang D. Kemudian soal yang nomor 2, apabila di tempat Anda mengajar terjadi pergantian kepala sekolah secara mendadak, maka sikap Anda yang A, berusaha mengenal dan memahami visi dan misi pimpinan baru. Yang B, tidak berusaha mendekati pimpinan baru karena takut dicap penjilat. Yang C, berusaha mengenal pribadi pimpinan baru. Yang D, pergantian pimpinan itu sesuatu yang biasa. Yang E, tidak peduli. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah yang A teman-teman, yaitu berusaha mengenal dan memahami visi dan misi pimpinan baru. Soal yang nomor 3, apabila dalam suatu rapat pimpinan ada salah satu teman kantor yang tidak sependapat dengan usulan Anda, maka yang A, dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut. Yang B, bersikeras agar usulan saya yang diterima. Yang C, meninggalkan ruang rapat dan tidak kembali lagi. Yang D, mempertimbangkan pendapat tersebut dengan melihat siapa orangnya. Yang E, tetap beranggapan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini adalah yang A teman-teman, yaitu dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut. Mengapa yang A? Nah, jadi seorang ASN ini wajib memiliki komitmen menghargai pendapat orang lain teman-teman sesuai dengan amanat Pancasila. Jadi, teman-teman harus dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang lain. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar teman-teman dalam sebuah dialog ataupun rapat. Jadi, teman-teman tidak boleh baper di sini. Jadi, jawaban yang tepat ini adalah yang A. Kemudian soal yang nomor 4, sebagian rekan kerja pulang 20 menit lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Bagaimana dengan Anda? Yang A, karena banyak yang melakukannya, mungkin hal itu tidaklah mengapa. Yang B, banyak yang melakukannya sehingga saya pun juga melakukannya. Yang C, demi toleransi saya ikut melakukannya. Yang D, saya tidak melakukannya agar dinilai sebagai staf yang rajin oleh atasan. Yang E, saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal.
Nah, di sini ada sebagian rekan kerja yang pulang 20 menit lebih awal dari jam yang seharusnya, teman-teman. Maka sikap yang akan teman-teman lakukan adalah, kita lihat yang A, karena banyak yang melakukannya, mungkin hal itu tidaklah mengapa. Nah, untuk yang A ini kurang tepat, teman-teman, karena teman-teman membenarkan tindakan dari rekan kerja yang pulang 20 menit lebih awal dari jadwal yang sebenarnya. Jadi kurang tepat yang A. Kemudian yang B, banyak yang melakukannya sehingga saya pun juga melakukannya. Nah, untuk opsi yang B ini sudah jelas salah, teman-teman. Karena selain teman-teman membenarkan tindakan tersebut, teman-teman juga melakukan tindakan tersebut, yaitu pulang lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Jadi salah yang B. Kemudian kita lihat yang C, demi toleransi saya ikut melakukannya. Ini sama dengan yang B, teman-teman, jadi salah. Kemudian yang D, saya tidak melakukannya agar dinilai sebagai staf yang rajin oleh atasan. Yang D ini betul, teman-teman, cuma alasannya yang tidak tepat, yaitu dia melakukannya karena ingin dinilai sebagai staf yang rajin oleh atasan. Jadi kurang tepat juga yang D. Kemudian kita lihat yang E, saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal. Nah, jadi jawaban yang paling tepat ini adalah yang E. Nah, sebagai ASN, teman-teman harus mengikuti aturan yang berlaku dan jangan ikut-ikutan teman yang tidak berintegritas dan sering melanggar aturan. Kemudian soal yang nomor 5, apa tugas utama dari seorang ASN yang sedang Anda lamar saat ini? Yang A, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang B, melaksanakan tugas kedinasan dengan baik. Yang C, mencerdaskan anak bangsa. Yang D, mendidik dan memberikan teladan yang baik bagi peserta didik. Nah, di sini teman-teman dituntut untuk bisa mengetahui tugas utama dari seorang ASN. Dan untuk tugas seorang ASN atau aparatur sipil negara ini sudah diatur dalam undang-undang, teman-teman, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kita lihat di sini. Nah, ini dia, teman-teman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kita lihat di sini. Pegawai ASN bertugas yang pertama yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang B, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang C, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian kita lihat opsinya, teman-teman. Opsi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini adalah yang A, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.